Selamat pagi Bu Ratna. Iya, ada Pak Nemo. Ya, kenapa? Pagi, Pak. Maaf mengganggu. Boleh saya ganggu waktunya sebentar? Oh iya, boleh. Silakan duduk. Oh, Ya, itu ada saya- tempat. Ya. Silakan. Ada apa nih Pak Nemo? Dari sini. Begini ya, maaf dulu mengganggu waktunya. Iya, tidak Saya apa. kan mengikuti program guru penggerak. Kebetulan pada modul 3.1 ini saya ada tugas ya mewawancarai teman sejawat untuk memberikan komentar terhadap kasus yang saya sampaikan. Ya. Kasusnya itu seperti apa Pak? Kalau Ah. bisa itu. Jadi gini, dalam LMS itu ada 4 kasus. Kebetulan saya mengambil kasus yang keempat. Kasus keempat ini di mana ada seorang guru, Pak Budiman. Dia adalah guru matematika kelas 8. Pada pagi hari Pak Budiman itu sedang mengajar di kelas 8A. Ketika sedang mengajar di kelas, tiba-tiba ada orang tua murid, Pak Anwar, membawa parang sambil berteriak di depan kelas. Mengerikan sekali itu Ya. Ada orang tua bawa Pak. Pak Anwar ini adalah orang tua dari si Abdul yang ada di murid di dalam kelas tersebut. Pak Anwar ini berteriak agar si Abdul ini pulang membantu panen ikan di tambaknya. Sontak Pak Budiman juga ketakutan. Murid-murid dalam kelas juga ketakutan. Si Abdul juga dia lari ke pojok ketakutan sambil juga berteriak tidak mau pulang, dia ingin belajar. Jika Bu Ratna menjadi Pak Budiman, bagaimana keputusan yang Bu Ratna ambil? Yang pertama saya rasakan kalau jadi Pak Budiman ya Pak, pasti sangat takut karena itu manusiawi sekali Kak. Melihat ada orang bersuara keras-keras terus bawa parang lagi mencari anak. Tapi pada saat itu kan saya yang bertugas sebagai Pak Budiman mengajar di kelasnya Abdul. Pastinya saya akan menghadapi Pak Anwar ya. Terus saya akan tentunya saya tidak akan mendatangi sendiri, saya akan melapor kepada kepala sekolah, kemudian akan mengajak kepala sekolah untuk mendatangi Pak Anwar. Terus mendatangi secara baik-baik, ngomong ada apa ini Pak, kemudian secara baik-baik lah pokoknya. Kalau dari hati ke hati pasti maulah lebih tenang gitu. Namanya aja sesama manusia, pasti kalau kita datangi kemudian ajak ngomong baik-baik pasti akan luluh. Kemudian selanjutnya kami akan ajak ke ruang kepala sekolah untuk berbicara ada apa ini masalahnya itu seperti itu. Berarti menurut Bu Ratna, Pak Anwar ini akan Bu Ratna ajak ke ruang kelas sekolah, Ya, duduk bersama duduk untuk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. menyelesaikan Begitu? masalah, kemudian untuk ajak ngobrol ini ada apa, terus kenapa bawa parang seperti itu. Ya diselesaikan dengan baik-baik lah, karena kan pas waktu itu masih jam Jam mengajar. Ya jam belajar. Kemudian Abdulnya juga pengen belajar, tentunya benar. pastinya kita akan menyelesaikan dengan baik-baik. Terus apa yang akan Bu Ratna katakan kepada Pak Anwar? Oh, yang saya katakan saya pertamanya mohon maaf, misalkan gitu, mohon maaf Pak, kalau bisa kasih kesempatan Abdulnya untuk jam belajar ya Abdul akan belajar. Kemudian kalau pulang sekolah pastinya Abdul akan membantu Bapak selaku orang tuanya untuk membantu pekerjaan orang tua di rumah. Tentunya saya akan menjelaskan bahwa di umur Abdul yang sekarang kan tadi bilang SMP apa ya? SMP kelas 8. Iya, SMP kelas 8. Kemudian saya akan mengatakan dan juga kepala sekolah pasti akan mengatakan bahwa pemerintah itu mewajibkan kita untuk belajar 12 tahunnya kan itu kan Pak ya? Iya benar. Nah selanjutnya apalagi masih kelas 8 masih senang-senangnya belajar, saya akan membilang untuk mengasih kesempatan anaknya belajar, terus Baru membantu membantu ayahnya di rumah. Ya, jadi menurut saya benar juga ya apa yang Bu Ratna putuskan di perang kasus ini. Jadi ketika ada masalah seperti itu, jadi kita jangan buru-buru untuk memutuskan kasus ini benar atau salah. Ya, jadi kita harus mencari akar permasalahan itu apa. Jadi Bu Ratna sudah mengajak Pak Anwar untuk duduk bareng untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti itu ya Bu Ratna ya. Ya seperti itu ya Pak.
yang mungkin bisa saya katakan, kalau semisal mungkin Pak Anwar itu tidak bisa terima, kemudian mungkin mungkin dalam permasalahan itu, pokoknya saya akan ajak anak saya pulang, pokoknya harus misalkan. Kalau seperti itu misalkan kan, ya namanya saya kan pas ini saya kan supaya tidak terjadi huru hara di sekolah, apalagi bawa parang kan, pas ini saya akan gini, saya ambil dulu parangnya, kemudian bicara baik-baik, saya akan cari si Abdul ya, untuk membawa dia pulang. Ya biarin aja dulu, karena kan kita tidak tahu psikologis di rumahnya seperti apa. Biarkan dulu di rumahnya, kemudian mungkin keesokan harinya saya akan datangi ke rumahnya, ke rumahnya secara personal. Ya secara personal, gimana sih sebenarnya, pasti ada masalah ekonomi mungkin kan, kita aja ngobrol. Tentunya juga tidak saya sendiri, pasti kalau ada masalah seperti itu kepala sekolah juga pasti akan membina lah ke rumahnya Pak Anwar dan ke rumahnya Abdul. Berarti ini ada kemungkinan yang Bu Ratna akan ambil jika si Pak Abdul itu tetap kekeh kan, pokoknya saya bawa pulang gitu. Bu Ratna akan datang ke rumahnya, kemudian akan secara personal mendekati kenapa sih kejadian ini bisa terjadi. Nanti benar sekali ya, jadi kita harus mengetahui dulu permasalahan yang kita hadapi ya, sehingga kita baru bisa mengambil keputusan. Kemudian mungkin ketika kita datang ke rumahnya, pastilah di sana akan ketemu sama mungkin ibunya, kita ngobrol sekali dua kali, mungkin nggak langsung lah ke pokok permasalahan kan, kita ngobrol mungkin sama ibunya, terus mungkin pasti ada si Abdul ngomong basa-basi dan ini kabar, gimana sih, memperkenalkan diri kan, saya psikologisnya kita cari dulu biar tenang. Nggak, kalau masalah seperti ini rasanya sekali dua kali nggak akan cukup, mungkin berkali-kali ya berkali-kali lah, mungkin udah saya pulang kan kita kenalan dulu, mungkin kamu besoknya lagi atau 2 harinya sepulang saya sekolah, saya datangi lagi ke rumahnya Pak Anwar kan, sembari lagi menjelaskan bahwa pendidikan itu sangat penting, belajar selagi di masa muda kan memang membantu orang tua itu penting, tapi belajar itu demi masa depan sangat penting untuk kemajuan anak bangsa. Benar sekali ya Bu Ratna. Jadi kita ya sebagai pendidik ya memang harus melakukan banyak cara agar setiap masalah yang kita hadapi di sekolah itu bisa terselesaikan dengan baik. Contohnya seperti kasusnya Pak Budiman ini ya. Jadi di sini Bu Ratna sudah mengambil keputusan yang baik dan bijaksana ya. Jadi ketika dia berontak, kita biarkan. Jadi kita perlahan-lahan untuk mendekati Pak Anwar ini, ya, sehingga kita akan mudah-mudahan ya bisa menemukan solusi yang terbaik. Ya. Namanya aja manusia, pasti semuanya punya rasa dan punya hati ya. Kalau sudah sering kita kesana lancong gitu, menemukan permasalahannya, pasti udah ketemu. Pasti Pak Anwar itu akan pasti akan memberikan anaknya untuk bersekolah, kemudian pastilah mungkin akan mengerti bahwa pendidikan itu sangat penting. Ya, benar. Mungkin aja waktu permasalahannya marah-marah ke sekolah bisa ditemukan, mungkin saja ya pas mungkin bertengkar mungkin sama istrinya, terus pekerjaannya banyak di rumah, terus langsunglah dilampiaskan mungkin sama anaknya ke sekolah. Itu kan pikiran secara singkat, tapi karena kita dekati personal, kemudian dari hati ke hati, pastilah saya yakin itu mudah-mudahan seperti itu ya. Bisa ya, mungkin seperti kalau menurut saya, semoga bisa memberikan sharing kepada Bapak terhadap kasus yang Bapak sampaikan. Dari pemaparan yang Bu Ratna jelaskan tadi, di sini saya bisa mengkaitkan ke dalam 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu di mana Bu Ratna itu mencari fakta-fakta yang relevan terhadap kasus ini. Nah, di sana Bu Ratna sudah mencari apa sih penyebab dari Pak Anwar ini datang ke sekolah, menyuruh si Anwar ini, si Abdul ini untuk tidak sekolah, gitu ya. Nah, kemudian dari 4 paradigma di 5 etika, di sini Bu Ratna masuk ke ranah individu lawan masyarakat. Ya, maksudnya di sini individu ini adalah Pak Anwar yang menentang peraturan di sekolah yang menyuruh si Abdul pulang.
Kemudian masyarakat itu di sini adalah sekolah sebagai penyelenggara pendidikan yang memang harus mendidik anak agar menjadi pintar ke depan. Nah, dari 3 prinsip pengambilan keputusan di sini Bu Ratna masuk ke berpikir rasa peduli. Jadi karena Bu Ratna peduli terhadap murid Bu Ratna, jadi di sini adalah Abdul. Jadi Bu Ratna ini mau mendekati secara personal ke rumahnya untuk mencari akar masalahnya, sehingga harapannya Bu Ratna kan si Abdul dan orang tuanya mau mendukung kebijakan dari tersebut. Bukan begitu Bu Ratna ya? Ya, artinya Abdul itu bisa tetap ke sekolah, Ya. tapi juga tidak lupa membantu kewajibannya di rumah, Ya, membantu benar sekali. orang tua. Ya, sangat menarik ya mahasiswa hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ratna sudah mau meluangkan waktunya berbagi mengambil sesuatu keputusan terhadap